wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan keadaan hidayahnya kita bisa berkumpul di gedung PKN pada pagi hari ini. Acara selanjutnya penyerahan cenderamata dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau yang diwakili oleh Wakil Dekan 1 Bidang Akademik kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, narasumber kita pada pagi hari ini Profesor Dr. Saldi Isra SH MPA. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 1 Ibu Dr. Evi Deliana Hazet SH LLM. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang pada pagi hari ini berkesempatan mengikuti kegiatan kuliah umum dengan topik sistem pemerintahan Indonesia. Begitu juga kepada para peserta kuliah umum, rekan-rekan, adik-adik kita mahasiswa yang berbahagia pada pagi hari ini. Sebenarnya kalau di Bumi Lancang Kuning ini, Prof, kalau tidak dimulai dengan pantun rasanya kurang afdol gitu. Tadi MC ada pantun, Ibu Wakil Dekan juga pantun, maka saya juga menyambut yang mulia ini khusus pantun untuk narasumber sekaligus menyambut narasumber untuk menyampaikan perkuliahan. Mahkamah Konstitusi atau yang disebut MK, tempatnya para cendekia pilihan yang kuasa. Kami sambut dengan penuh bahagia narasumber Profesor Saldi Isra karena sudi hadir di Fakultas Hukum Unri tercinta. Mohon izin Prof untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Ya. Silakan Prof. Baik Bapak Ibu sekalian dan para peserta kuliah umum yang berbahagia, di hadapan kita pagi hari ini telah hadir narasumber kita yang boleh dikatakan adalah pakar gitu, pakar konstitusi ya. Dan hari ini kita akan bedah yaitu terkait sistem pemerintahan Indonesia. Sekaligus ini adalah bukunya yang mulia Prof Saldi, dan saya izin mungkin memanggil yang mulia karena sebenarnya wajar ya kalau misalnya para cendekia ini ya di samping juga sudah memiliki kompetensi ya yang sangat luar biasa ya, dan sekarang juga sekaligus sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Sekitar 3 hari yang lalu saya diminta panitia untuk menjadi moderator kegiatan kuliah umum. Saya bertanya kepada panitia, kira-kira ini temanya apa gitu kan. Panitia menyampaikan temanya sederhana saja Pak, ya kan? Sistem pemerintahan Indonesia. Tapi dalam hati saya, ketika melihat perkuliahan yang disampaikan oleh Prof Saldi misalnya,
terkait dengan sistem pemerintahan Indonesia dan buku yang ditulis oleh beliau. Ternyata sistem pemerintahan Indonesia itu juga memiliki karakteristik yang unik gitu. Mungkin kalau di perkuliahan kita biasa diperkenalkan sistem pemerintahan presidensil, sistem pemerintahan parlementer gitu, atau sistem kombinasi gitu. Namun pagi hari ini kita langsung dihadapkan dengan narasumber yang sekaligus mungkin akan membedah buku dari Yang Mulia Prof. Saldi, dan buku ini mungkin akan banyak ya dipakai ya sebagai literatur ya dalam perkuliahan kita sehari-hari. Jadi saya dapat info juga dari panitia, karena buku Prof. Saldi ini juga telah tersedia di belakang. Ini ada kabar baik bagi kita ya. Jadi bagi yang belum memiliki buku, silakan ya, apalagi yang mengambil konsentrasi hukum tata negara ya, dengan kuliah pagi ini, karena antusias dari pagi tadi ini sekaligus mahasiswa yang belum dapat judul skripsi ini, yang hukum tata negara hari ini mungkin terbuka ya, wajah bagaimana cakrawala berpikir tentang misalnya sistem pemerintahan di Indonesia. Jadi saya dapat info, nanti silakan peserta yang berkeinginan memiliki buku, khususnya yang ada di belakang itu, khusus hari ini dapat diskon 25%. Jadi sangat luar biasa ya PT Raja Grafindo ya, kita kasih aplaus dulu nih untuk penerbit ya, karena khusus Fakultas Hukum diskon 25% gitu ya, dan sekaligus bisa mungkin dapat tanda tangan Prof ya, izin nanti Prof. Baik, saya tidak panjang lebar untuk pengantar kuliah umum, karena nanti pasti sebenarnya kalau boleh saya mengambil juga apa yang sudah Prof tulis di dalam buku sistem pemerintahan, hari ini kita sebetulnya membahas kira-kira sistem pemerintahan itu bicara tentang relasi ya antara pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif gitu. Nah, dinamika yang terjadi mungkin sudah diulas di dalam buku Prof ini. Nanti kalau saya terlalu panjang menjelaskan, khawatirnya salah Prof, dan waktunya mungkin lebih luas, nanti kita beri kesempatan kepada Yang Mulia untuk mengulas terkait sistem pemerintahan Indonesia yang tadi kita sampaikan memiliki karakteristik dan dalam perkembangannya memiliki sistem pemerintahan dengan model sendiri, yang mana nanti akan disampaikan oleh Prof ya kepada kita semua, menjadi tambahan wawasan kita ya. Kalau selama ini hanya baca buku Prof, mungkin hari ini langsung ya bertemu dengan penulisnya. Baik, untuk tidak memperpanjang, saya sebagai moderator, karena ini ya tugasnya juga harus menyampaikan ya. Sebenarnya saya tidak perlu sampaikan CV-nya Prof ya. Saya akan sedikit membacakan ya secara singkat. Ya sebelum narasumber kita ini menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, ya narasumber kita ini juga adalah guru besar ya, Profesor bidang hukum tata negara di Universitas Andalas. Kemudian terkait dengan latar belakang pendidikan, Yang Mulia narasumber kita menyelesaikan program studi sarjananya itu di Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 1995, dan alhamdulillahnya dengan predikat summa cum laude. Ini lebih, jadi wajar ya kalau misalnya jadi hakim konstitusi ya, karena memang dari mahasiswanya sudah berprestasi ya, dan prestasinya bukan hanya prestasi akademik, banyak lagi prestasi yang lain. Kemudian pendidikan S2-nya itu diselesaikan di University of Malaya ya, pada tahun 2001, dan pendidikan program doktor ilmu hukum pada tahun 2009, yaitu di program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Dan sekarang sejak 2017 sampai sekarang alhamdulillah Yang Mulia narasumber kita merupakan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mungkin sedikit kira-kira ya pengantar untuk CV-nya Prof.
Kalau mungkin teman-teman yang sudah sering baca buku Prof pasti sering baca juga biodata penulis ya. Dan karena karya Prof ini juga terlalu banyak ya. Dulu Prof paling sering pastinya menulis ya. Kita kenal dengan Prof Saldi karena sering menulis dan sering tampil di televisi ya. Hari ini kita langsung bisa bertemu dan semoga ini menambah wawasan kita, inspirasi kita ya untuk bagaimana mengkaji hukum tata negara, khususnya hukum tata negara Indonesia. Baik, untuk kesempatan saya berikan kepada yang mulia Prof Saldi. Pada Prof, silakan. Boleh Prof? Boleh. Oh, sudah ada Prof. Ini aja Prof, bisa Prof. Nah, pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dekan, ini baru statusnya pelaksana tugas ya. Wakil Dekan 1, WD 1 Pak. Wakil Dekan 1 bidang akademik dan kemahasiswaan. Dan para staf pengajar yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, Pak Alhad, pemegang kuasa buku ini di Sumatera Tengah, jadi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Sumatera Barat. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, hari ini saya memenuhi janji saya sebetulnya tahun lalu harus ditunaikan, tapi tiba-tiba ketika mau berangkat itu saya sakit ya, berat sehingga dibatalkan oleh pihak Raja Wali untuk bisa berdiskusi dengan adik-adik mahasiswa sekalian. Pertama, saya sih sebetulnya keberatan dipanggil yang mulia itu. Jadi kalau yang mulia itu sebetulnya kan suasana persidangan. Sidang itu ya sidang yang mulia, tapi kalau sudah balik ke kampus keluar itu panggilannya harusnya panggilan yang standar saja. Jadi tidak perlu ada jarak. Termasuk juga jarak antara saya dengan dengan audiens itu terlalu jauh. Mestinya kalau bisa saya ke bawah saja Pak Kuat. Tadi malam saya lihat layout acara ini, saya bilang ini jauh sekali ini kata saya. Karena apa? Saya kalau adik-adik mahasiswa lihat YouTube ya, karena saya hampir tiap pagi itu lihat YouTube, lihat kuliah-kuliah para profesor di luar negeri itu dengan para audiensnya itu dekat sekali. Apakah yang diundang itu hakim agung, profesor terkenal dan segala macam, dan tidak terlalu banyak juga bla-bla dan segala macamnya diperkenalkan oleh kuliah. Tapi ini karena tradisi orang Timur, orang narasumber harus dihormati, harus dibeginikan dan segala macam, sehingga terciptalah jarak yang terlalu jauh di antara narasumber dengan orang yang nanti akan menjadi peserta. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap buku yang hari ini mau kita diskusikan itu adik-adik mahasiswa tanpa terkecuali ya, karena pikir yang fokus soal departemen atau kajian hukum tata negara dan administrasi negara saja. Ini buku yang sebetulnya standar harus dibaca oleh orang semuanya. Apakah dia hukum ataupun non hukum. Mengapa saya katakan ini standar harus dibaca? Sulit kita memotret apa yang terjadi di negara ini kalau kita tidak tahu bagaimana sistem kita bernegara. Jadi kalau orang fakultas hukum saja tidak baca, apalagi yang memilih program hukum tata negara dan hukum administrasi negara, nah itu artinya apa? Ada hal yang harus didiskusikan bersama. Buku ini, adik-adik sekalian, tidak hanya menjadi bacaan wajib di fakultas hukum, terutama hukum tata negara dan hukum administrasi negara, juga menjadi buku bacaan wajib di fakultas-fakultas ilmu sosial dan ilmu politik.
Mengapa saya katakan menjadi bacaan wajib? Karena ada beberapa yang mengakui, misalnya Profesor Ramlan Surbakti yang dari Unair itu mengatakan, setelah saya baca buku ini katanya, saya menjadikan buku ini sebagai buku wajib yang harus dibaca oleh mahasiswa-mahasiswa di program ilmu politik. Adik-adik sekalian, ini buku yang bisa saya klaim, yang ditulis oleh orang hukum yang sangat komprehensif tentang sistem pemerintahan. Di pihak Raja Wali itu ada beberapa buku sistem pemerintahan, tapi tidak ada yang seperti ini. Cara membahas dan menguraikannya. Ini bukan mengiklankan buku. Saya iklankan juga, saya tidak dapat apa-apa. Karena apa? Saya berkeinginan kita memiliki pengetahuan dasar soal sistem pemerintahan itu yang jauh lebih baik. Nah, apa sebetulnya yang saya tulis dalam buku ini? Tadi moderator sudah mengatakan ini beranjak dari pegangan umum, pandangan teoritik yang mengatakan apa itu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu adalah sistem yang menjelaskan bagaimana relasi atau bagaimana hubungan antara pemegang kekuasaan eksekutif dengan pemegang kekuasaan legislatif. Jadi, kadang-kadang orang susah membedakan ini sistem pemerintahan, bentuk negara atau apa. Nah, kalau bicara sistem pemerintahan itu sebetulnya bicara relasi antara pemegang kekuasaan eksekutif dengan pemegang kekuasaan legislatif. Fokus sistem pemerintah. Mengapa ini yang dijadikan bahan awal untuk menjelaskan? Karena relasi inilah kemudian muncul pada awalnya dua model yang bisa menggambarkan relasi antara eksekutif dengan legislatif. Dan relasi ini juga berpengaruh terhadap model penyelenggaraan pemilihan umum. Jadi kalau dulu di SMA itu belajar apa itu sistem presidensial, apa itu sistem parlementer, ciri-cirinya 1, 2, 3, 4. Kalau sudah masuk kuliah, apalagi kuliah di Fakultas Hukum, khususnya hukum tata negara, masih hanya bisa menjelaskan yang 4 itu saja, artinya nggak ada tambahan ilmunya. Kembang. Nah, pada awalnya muncul dua model itu, model yang disebut dengan parlementer, model yang disebut dengan presidensial. Apa yang membedakan dua model ini? Kalau model parlementer itu turunan dari model yang dilahirkan oleh hubungan eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahannya Inggris. Jadi kalau orang bicara sistem parlementer, itu pasti merujuk awalnya dari model Inggris. Apa yang bisa dijelaskan di sini? Menjelaskan hubungan ini harus dengan menjelaskan model pemilihan umum. Pemilihan umum dalam sistem parlementer itu hanya 1 kali. Pemilihan umum dalam negara-negara yang bersistem parlementer hanyalah pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen saja. Jadi kalau Anda datang ke Inggris, ada pemilihan umum di situ, memilih anggota parlemen saja. Anda datang ke Malaysia misalnya,
karena masih banyak juga alumni Malaysia yang ngajar di sini. Itu kalau ada pemilihan raya di situ, itu pasti untuk memilih anggota parlemen. Tidak ada dalam sistem parlementer pemilihan umum itu dilakukan untuk memilih perdana menteri. Jadi ini untuk apa? Untuk membuat menjadi lebih clear. Pemilihan umum dalam sistem parlementer hanyalah pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen. Kenapa? Karena semua relasi antara eksekutif dan legislatif itu ditentukan oleh komposisi hasil pemilihan umum di parlemen. Misalnya, kalau sudah dilakukan pemilihan umum, hasil pemilihan umum keluar, nanti akan diketahui partai mana yang meraih suara terbanyak, kursi terbanyak di parlemen. Kalau dia ikuti 2 partai saja, itu pasti akan ada kursi terbanyak. Tapi kalau misalnya 3, 4, 5, 6 misalnya, multi partai sistem, maka nanti partai yang meraih suara terbanyak 50% plus 1 akan diminta oleh kepala negara untuk menyusun pemerintahan. Kalau dia tidak ada yang dapat suara 50% lebih 1, maka kemudian partai peraih suara terbanyak atau kursi terbanyak akan mencari temannya yang disebut dengan koalisi, sehingga mencukupkan angka 50% lebih itu. Jadi Perdana Menteri atau Chief Executive dalam sistem parlementer itu ditentukan dari siapa yang memperoleh suara terbesar atau terbanyak dalam pemilu anggota parlemen. Kayak kemarin di Malaysia ya, kalau orang yang sekolah di Malaysia itu ikuti betul pemilu dilaksanakan, lalu keluar hasilnya ada peraih suara kursi terbanyak, tapi tidak di atas 50%. Sehingga terpaksalah Anwar Ibrahim dengan partainya mencari partai-partai lain untuk bisa bergabung. Tidak tercapai juga, akhirnya raja turun tangan. Nah ini kejadian kemarin di Malaysia itu agak relatif berbeda dari sebelumnya. Tapi yang hendak saya jelaskan adalah pemilihan dalam sistem parlementer itu tunggal untuk memilih parlemen. Eksekutif berdasarkan hasil di parlemen. Jadi di sistem parlementer tidak akan pernah orang menjadi perdana menteri, tidak akan pernah ada orang menjadi menteri, tidak akan pernah ada orang menjadi wakil menteri kalau dia tidak menjadi anggota parlemen terlebih dahulu. Kenapa? Karena posisi parlemen dalam sistem parlementer itu adalah supreme, posisi paling tinggi. Nah, itu sistem parlementer. Kalau sistem presidensial bagaimana? Ada 2 jenis pemilu. Satu pemilu untuk memilih anggota parlemen atau legislatif, satu lagi pemilu untuk memilih presiden. Dia bisa dilaksanakan serentak, bisa dilaksanakan terpisah. Artinya apa? Daulat rakyat dalam sistem presidensial itu diberikan kepada parlemen dan juga diberikan kepada presiden atau chief executive. Nah itu dia. Kalau tadi di parlementer hanya untuk memilih parlemen, kalau dalam sistem presidensial, daulat rakyat itu diberikan untuk parlemen dan juga diberikan untuk presiden. Tapi apa bedanya yang lain? Tidak boleh orang merangkap posisi seperti dalam sistem parlementer tadi. Jadi kalau ada perdana menteri, sebetulnya dia juga
juga otomatis menjadi anggota parlemen. Sistem Ada menteri, dia juga anggota parlemen. Tapi kalau dalam sistem presidensil, nggak boleh. ada anggota DPR misalnya, tiba-tiba diambil oleh presiden mau jadi menteri, dia harus melepaskan jabatan menteri itu. Jadi nggak boleh, karena ada beberapa orang tuh anggota DPR diangkat oleh presiden menjadi menteri. Begitu dia diangkat menjadi menteri, Jadi DPR. dia harus melepaskan DPR. posisi sebagai anggota DPR. Kenapa? Nggak boleh berhimpitan, nggak boleh jumbo. Dan oleh karena itu, nah ini yang paling penting nih, harus diketahui oleh adik-adik mahasiswa. Teori ketatanegaraan yang disebut dengan Yes, politika. pembagian kekuasaan. Apa istilahnya kalau belajar tata negara? Distribution power. Distribution of power itu adalah potret gambaran dalam sistem parlementer. Distribution. Kenapa? Dalam sistem parlementer itu tidak ada pemisahan yang jelas antara pemegang kekuasaan eksekutif dengan pemegang kekuasaan legislatif. Perdana Menteri juga anggota parlemen. Tapi kalau dalam sistem presidensial, dia melahirkan praktek separation of power. Terpisah dia. Pesan kekuasaan. Nah, ini yang diterangkan sebentar ini untuk mulai membedakan pengetahuan tentang sistem pemerintahan yang pernah dulu dipelajari ketika SMA, saya lihat di buku SMA, dengan yang dipelajari di perguruan tinggi. Di bagian awal buku ini, saya menceritakan apa perbedaan antara sistem itu, termasuk sistem campuran. Semi presidential. Nah, nanti kalau tidak clear amat, jangan lupa nih beli bukunya. Kalau nggak beli nanti Pak Fuad, aduh, katanya sudah susah-susah mengadakan acara, nggak ada yang beli buku ini katanya. Tanda tangan. Apalagi kan diskonnya 25% kan. 25%. Nanti setelah selesai dapat tanda tangan Wis, masya Allah banyak ini. Luar biasa. Kalau ada yang mau, tapi kalau ada yang mau susah kan, karena ini Ibu Wakil Dekan. Apa problem dosen menghadapi mahasiswa hari ini? Siswa malas membaca. Mahasiswa pada umumnya malas baca buku teks. Malas baca buku teks. Anda tahu nggak, untuk menyelesaikan buku ini, saya baca setidak-tidaknya 200 lebih buku teks. Untuk buku ini. Insya Allah. Dan ini ditulis lebih kurang 1 bulan. 1 bulan. Wah. Mahasiswa sekarang lebih suka baca handphone, informasi pendek. Akibatnya apa? Kalau dikasih ujian esai, jawabannya tidak lebih panjang daripada jawaban di dalam grup WA. Kalau nilainya nanti ada yang A, nah itu kan karena dosen terbaik diri saya kasih tahu. Saya salah satu keprihatinan saya yang selalu saya sampaikan di depan mahasiswa hukum adalah menurunnya minat baca mahasiswa hukum. Padahal kalau Anda mau menjadi sarjana hukum yang sukses, maka membaca itu menjadi modal utama. Sekarang kan apa-apa masuk ke Google. Sekarang ada lagi yang baru yang mulai meributkan orang, artificial intelligence. Jadi kalau Anda masuk ke situ, ditanya, apa itu NKRI? Dia jawab. NKRI adalah jawaban. Ditanya, saya pernah menguji artificial intelligence itu. Kalau ditanya sistem ini, dia jawab. Detail-detail, akhirnya, oh kalau ini saya tidak tahu katanya. Tanya terus. Kenapa? Itu bekerjanya kayak Google juga sih sebetulnya artificial intelligence itu. Tapi kita mahasiswa hukum harus baca buku-buku yang standar. Harus baca buku-buku yang standar karena apa? Pengetahuan kita itu cukup untuk menjadi mahasiswa hukum. Anda bayangkan kan? Ini satu angkatan diterima berapa orang di sini? 280.
Kita oke katalah 300 misalnya. Fakultas hukum itu di mana-mana di seluruh Indonesia, keempat perguruan tinggi menambah jumlah mahasiswa. Di Andalas itu, kalau saya tidak salah yang baru itu 500-an. Padahal saya sudah lama kritik. Harusnya tahun demi tahun dikurangi jumlah orang masuk fakultas hukum. Kenapa dikurangi? Agar pelajar antara dosen dengan mahasiswa itu lebih intens. Coba sekarang angkat tangan satu orang saja. Siapa dalam 1 tahun terakhir yang pernah menulis surat kepada orang-orang dekatnya? Cuma saya apalagi mendengar, nggak tahu dia. Kenapa akhirnya mahkamah sampai kepada seperti itu? Nah, dan dosennya juga nggak pernah baca itu yang di sini. Saya yakin kira-kira karena dia yang tebal kayak itu kayaknya langsung dahinya gitu. Iya. Tapi itu problem. Jangan-jangan tidak ada lagi dosen yang mewajibkan mahasiswanya baca putusan pengadilan. Kalau lihat putusan Sambo, lihat aja perdebatan di TV. No, tidak begitu orang hukum. Iya. Harus baca putusan. Harus baca apa yang dipertimbangkan, apa yang ada di dalamnya dan segala macamnya. Nah itu makanya orang agak takut ngambil sebuah hukum di Amerika Serikat. Kenapa? Karena dipaksa baca putusan itu tiap minggu itu bisa sampai 10 putusan. Nah itu repot. Ini kan masuk fakultas hukum ini kan sebagian besarnya kan karena kecelakaan. Ya kan? Silakan. Anda jangan malu, saya juga masuk fakultas hukum kecelakaan. Tapi sukses ya. Berhasil. Saya mau ke ITB berulang kali. Saya tamat 88 mau masuk ITB gagal, 89 masuk ITB juga gagal, 90 masih pilih teknik, tapi pilihan ketiga aja fakultas hukum, terdampar ke fakultas hukum. Kenapa juga? Itulah perjalanan hidup. Nah saya maunya mahasiswa hukum itu, karena ini kan kita bicara orang hukum, itu harus mulai mau membaca buku-buku teks itu. Harus mau membaca buku-buku teks. So, sekarang ini kalau buka lapangan kerja, dicari tamatan fakultas hukum, IP minimal 3,6, ratusan orang mendaftar. Kenapa? Rata-rata IP-nya tinggi. Mahasiswanya malas belajar, dosennya malas mengajar, supaya tidak diikuti mahasiswa, kasih nilai tinggi saja. Tapi kalau dicari tamatan fakultas hukum, IP maksimal 2,7, ada lagi yang daftar sekarang. Tidak ada daftar. Nah, jadi kalau ini soal keprihatinan saya soal baca. Nah, dengan kerangka yang tadi, yang saya jelaskan tadi, kira-kira sistem pemerintahan kita itu bagaimana? Sistem pemerintahan Indonesia itu bagaimana menjelaskan? Nah, saya mau mulai dulu sejarah ketika perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita menilik sejarah perkembangan sejarah kita sebelum merdeka, harusnya kita dengan sistem kerajaan, monarki konstitusional seharusnya. Kenapa? Nusantara ini sudah dibangun dengan kerajaan-kerajaan. Ada kerajaan Majapahit, ada Sriwijaya, ada Singosari, tambah lagi kerajaan-kerajaan kecil. Tapi pertanyaan kita, kalau ada yang mau menulis skripsi soal sejarah hukum, mengapa pada akhirnya pilihannya republik? Padahal sejarah kita itu kan monarki. Kenapa pada akhirnya memilih republik? Nah, itu ada di perdebatan para pendiri negara. Dibaca risalah pembentukan Undang-Undang Dasar 45 yang awal itu ada perdebatan. Apa usul Yamin, apa usul Soekarno, Hatta, Sutomo dan segala macamnya. Dari 60 lebih anggota BPU PKI
ketika itu. Dan itu dilakukan voting. Votingnya itu lebih dari 90% menginginkan sistemnya adalah sistem republik dengan presiden sebagai kepala negara. Salah satu alasan itu Soekarno menyebut kita tidak ingin ada orang yang jadi kepala negara itu secara turun-temurun. Dan pertanyaan juga ketika itu adalah kalau pilih monarki konstitusional kayak di Inggris, itu raja mana yang mau dijadikan kepala negaranya? Ada banyak raja ketika itu. Akhirnya mereka bersepakat modelnya republik. Apakah republiknya itu dalam bentuk parlementer? Kalau dibaca risalah pembentukan Undang-Undang Dasar 45, pendiri negara kita itu menolak bentuk parlementer. Eksplisit. Nah ini semuanya ada di sini. Apakah presidensial ditolak juga oleh para pendiri negara kita? Karena dianggap terlalu liberal, terlalu ini dan segala macamnya. Jadi kalau dibaca teks risalah pembentukan Undang-Undang Dasar 45, pendiri negara kita tuh tidak mau parlementer, tidak mau juga dengan sistem presidensial. Beda dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat eksplisit mengatakan tidak mau model Inggris. Kenapa? Itu kan orang menjajah kita katanya. Jadi Inggris itu kan menjajah Amerika Serikat. Sehingga mereka desain bentuk sendiri dan itulah kemudian yang menjadi sistem presidensial. Tapi pendiri negara kita tidak mau parlementer, tidak mau pula presidensial. Apa yang mereka pikirkan? Mereka memikirkan bagaimana mendesain model sendiri. Jadi di sini saya katakan ada model sendiri yang dipikirkan oleh para pendiri negara kita. Tapi ahli-ahli yang mendalami sistem pemerintahan memotret. Ini kalau dibaca teks Undang-Undang Dasar 45 yang lama sebelum perubahan itu apakah parlementer atau presidensial? Jadi baca buku-buku teks hukum tata negara lama yang ditulis Tri Sumantri, bagaimana Yusef Ranawijaya, banyak itu. Itu pada umumnya mengatakan, ada mengatakan ini lebih dekat ke model parlementer. Ada yang mengatakan ini lebih dekat ke model presidensial. Nah dalam buku ini saya mengatakan kalau dipotret desain yang ada dalam Undang-Undang Dasar lama itu sebetulnya model pemerintahan yang dipilih oleh pendiri negara yang mereka sebut model sendiri itu lebih dekat dengan model parlementer. Dekat model parlementer. Kenapa dikatakan lebih dekat? Nah nanti dilihat lagi ciri-ciri parlementer itu apa. Salah satunya itu kan pemegang kekuasaan eksekutif dipilih dari parlemen dan bertanggung jawabnya juga ke parlemen. Nah, itu salah satunya. Nanti diuraikan di sini. Saya himpun pendapat-pendapat ahli hukum tata negara Indonesia, pandangan mereka soal sistem pemerintahan. Nah, kenapa saya anggap bahwa itu lebih dekat ke parlementer? Ketika tahun 45 bulan Oktober November, ini sejarah awal kita merdeka, kita berubah dari pemerintahan yang dipimpin oleh presiden menjadi pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri dengan Perdana Menteri pertamanya Sultan Syahrir. Itu dilakukan tanpa mengubah Undang-Undang Dasar 45. Jadi buku ini kalau Anda lihat foto di depannya, ini ada foto Syahrir. Ini momen pertama
ketika Sahadir dikukuhkan sebagai Perdana Menteri. Sehingga Soekarno berubah menjadi kepala negara saja. Ini yang kedua, ini sidang MPR yang kemudian mengembalikan kepada sistem presidensial yang jauh lebih dekat dengan model sistem presidensial dalam pengertian yang murni. Jadi ketika kita berubah dari sistem presidensial menjadi sistem parlemen karena adanya Perdana Menteri pada tanggal 14 Oktober tahun 1945, itu undang-undang dasarnya tidak diubah sama sekali. Apa yang bisa kita jelaskan? Artinya apa? Konstitusi kita atau Undang-Undang Dasar 45 itu bisa mengadopsi modal parlementer tanpa mengubah satu pasal pun. Nah, kemudian dalam tahun 49 kita pakai konstitusi RIS. Apakah Undang-Undang Dasar 45 masih berlaku tidak ketika kita pakai konstitusi RIS? Coba jawab. Masih berlaku atau tidak? Mahasiswa, masih berlaku atau tidak? Masih. Siapa yang menjawab masih? Coba angkat tangan. Yang jawab tidak? Nah, nggak ada juga kan? Karena takut berbeda pendapat. Kalau nanti angkat tangan menjawab iya, kenapa iya? Masih berlaku. Kalau katakan tidak, kenapa tidak berlaku? Nah, itu yang paling takut di mahasiswa. Siapa yang jawab mahasiswa angkat tangan? Konstitusi RIS. Artinya bisa saya simpulkan semuanya mengatakan Undang-Undang Dasar 45 tidak berlaku. Ya? Benar atau tidak? Nah, itu jawaban yang salah. Masih berlaku. Ketika kita pakai konstitusi RIS tahun 49, Undang-Undang Dasar 45 itu masih berlaku. Tapi berlakunya di negara bahagian Republik Indonesia beribu kota Yogyakarta. Jakarta. Jadi jangan mikir juga ketika konstitusi RIS berlaku, Undang-Undang Dasar 45 berlaku enggak? Masih berlaku. Kenapa? Tiba-tiba RI itu menjadi salah satu negara bahagian RIS. Dan Undang-Undang Dasar 45 itu masih berlaku di Yogyakarta, ibu kota RIS itu, dengan presidennya Mr. As'ad. Jangan-jangan diajarin kita salah juga. Baru tidak berlaku Undang-Undang Dasar 45 itu adalah ketika kita menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 50. Nah, baru ada lagi. Kita bergabung menjadi negara kesatuan, meninggalkan konstitusi RIS, kemudian menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 50. Undang-Undang Dasar 45 berlaku kembali setelah Presiden mengeluarkan Dekret 5 Juni 59. Ini masih panjang, itu baru permukaannya saja. Jadi ini berhenti nanti ketika orang akan Jumat. sholat Jumat. Tapi enggak kuat juga saya ngomong selama ini. Jadi katanya kan, apa ciri dosen yang baik itu? Dosen favorit versi mahasiswa. Bikin lawak, bikin lucu. Tahu nggak? Pertama, kalau ada kelasnya offline, masuk dosennya itu telat, keluarnya cepat. Itu satu. Kedua, tidak peduli mengecek mahasiswanya hadir atau tidak. Hadir tidak hadir, daftar hadir di sini. Ketiga, kalau masih nilai bagus semua. Nah itu ciri mahasiswa atau dosen favorit di mata mahasiswa. Kalau ada dosen banyak kasih tugas, dikasih tahu ke teman yang lain, jangan panggil kelas bapak itu betul. Apa? Tiap minggu ada tugas. Tugas. Akhirnya apa? Kita keluar dapat gelar sarjana hukum, tapi begitu ditanya orang apa? Ini apa yang terjadi ini? Oh maaf Pak, saya ini kan orang tata negara, nggak tahu masalah pidana. Nggak tahu. Ditanya pidana oleh orang, maaf Pak, saya ini bukan orang pidana, saya ini orang tata negara. Akhirnya apa? Nggak tahu sama sekali satu pun.
Nah itu. Sekarang kan nggak ada lagi alasan. Kalau dulu kami ini kuliah, nah ini kan masih ketemu sama saya. Itu cari buku bacaan yang bagus itu susah. Susah. Anda kebayang nggak tahun 94 saya menulis soal judicial review. Jadi belum ada Mahkamah Konstitusi, saya sudah tulis soal judicial review skripsi saya. Gimana cara bahannya? Datanglah saya ke Mahkamah Agung, karena kewenangan itu ada di Mahkamah Agung. Datang ke LBH Jakarta dan segala macamnya. Dicari-cari. 1994. Tapi tidak semuanya, ada juga kok mahasiswa yang rajin baca-baca. Tapi usul saya begitu, harus mulai rajin. Nah, ketika kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 tahun 59 itu, mulai 59 sampai tahun 99 itu kita menggunakan Undang-Undang Dasar 45. Sistem apa? Ya sistem yang tidak jelas tadi. Jadi kalau dibaca Undang-Undang Dasar 45 yang sebelum diubah, Undang-Undang Dasar 45 yang sebelum diubah, itu tidak satu pun kita menemukan di dalamnya kata pemilihan umum. Coba cari Undang-Undang Dasar 1945 yang lama itu. Padahal, apakah kita dengan sistem parlementer ataupun sistem presidensial itu, pemilihan umum itu merupakan hal penting untuk membangun atau mengisi struktur pemerintahan. Tapi nggak ada itu dalam Undang-Undang Dasar 45 yang lama itu pemilihan umum. Tahun 71 diadakan pemilihan umum, itu lebih karena desain yang diatur di undang-undang. Tahun 71 itu. Kemudian reguler pemilu 77, 82, 87, 92, kemudian 97 yang terakhir, pemilihan umum yang begitu, baru kemudian ada reformasi. Nah, adik-adik sekalian, ketika terjadi reformasi, jangan-jangan pada belum lahir ya semua, yang mahasiswanya yang maksudnya. Nah, ketika ada reformasi, itu dipicu oleh krisis ekonomi yang kemudian merapat menjadi krisis politik dan krisis hukum. Nah, ketika itu mulai orang pikir, ini krisis ini dipicu karena apa? Pak Harto itu terlalu lama menjadi presiden. Coba yang Pak Harto itu jadi presiden tahun 66, berakhirnya tahun 98, 32 tahun. Jadi sejak saya lahir tahun 68 sampai tahun 98 itu presidennya itu terus. Nah, lalu orang berpikir, mengapa bisa orang jadi presiden begitu lama? Dianggaplah Undang-Undang Dasar 45 itu yang menjadi penyebabnya. Kenapa? Terlalu mudah bagi presiden mendesain dirinya untuk bisa berkuasa terlalu lama. Sehingga mahasiswa dan kelompok reformis lainnya mendorong agar Undang-Undang Dasar 45 itu diubah atau diamandemen. Apa yang pertama diubah? Salah satu yang dipikirkan tahun 99 itu adalah bagaimana membatasi kekuasaan presiden. Karena dulu, Anda bayangkan, dari tahun 59 ketika kita memakai Undang-Undang Dasar 45 sampai tahun 98 itu tidak pernah ada rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPR, anggota DPR. Semuanya datangnya dari pemerintah. Kalau pemerintah sudah mengajukan, anggota DPR tinggal ketok palu. Jadi pekerjaan itu katanya 5D. Datang, daftar, duduk, apa lagi benar, duit. Nah, itu dulu kata istilahnya 5D. Datang, duduk, datang, isi daftar hadir, duduk, dengar, duit. Jadi pada akhirnya 5 honor gitu. Stempel.
Nah, salah satu yang diperhatikan oleh anggota MPR tahun 99 itu adalah bagaimana mengubah Undang-Undang Dasar dan berfokus juga melihat kembali sistem pemerintahan kita. Jadi muncullah salah satu kesepakatan yang disebut kita tetap dengan sistem presidensil, tapi memperbaharuinya sehingga lebih dekat dengan modal presidensial itu sendiri. Jadi diadakan reformasi, diubah Undang-Undang Dasar 45, dilakukanlah pemurnian sistem presidensial. Apa yang pertama disepakati? Satu, pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif harus dipilih langsung oleh rakyat. Pemilu daulat rakyat. Jadi pemilihan umum itu langsung. Kalau dulu di zaman Pak Harto, di zaman Orde Baru, itu yang dipilih anggota DPR saja. Anggota MPR-nya sebagian besarnya tidak dipilih. Awalnya anggota DPR itu 460 orang. 100 dari 460 itu adalah diangkat dari dari ABRI ketika itu. Kalau anggota MPR-nya 2 kali anggota DPR 920, yang 460 lainnya ditunjuk. Jadi mayoritas sudah ditunjuk. Makanya gampang sekali Pak Harto itu bisa jadi presiden seumur hidup. Dia bisa menentukan siapa yang akan jadi anggota MPR, yang nanti yang akan memilih presiden, wakil presiden. Yang kalau kita baca disertasinya almarhum Profesor Harun Al-Rashid, itu dia mengatakan sejak Undang-Undang Dasar 45 itu berlaku sampai kemudian dia diubah, belum pernah sampai ketika itu dia menulis ke tahun 95, sampai tahun 95 itu katanya belum pernah dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden oleh MPR. Yang pernah terjadi itu hanya penunjukan. Pemilihan itu oleh MPR dengan suara terbanyak itu pertama dan terakhir terjadi ketika pemilihan Gus Dur sebagai presiden tahun tahun 2099 maksudnya salah. Tahun 99. Jadi ada calonnya Abdurrahman Wahid, ada calonnya Megawati ketika itu. Nah itu yang pertama kali. Yang kemudian Abdurrahman Wahid menjadi presiden. Wakil presiden pun dipilih dengan suara terbanyak itu juga terjadi pertama. Ketika Megawati terpilih menjadi wakil presiden, ketika itu dia berhadapan dengan beberapa tokoh. Itu pertama dan terakhir, dan kemudian kita pindah ke Undang-Undang Dasar Hasil Perubahan yang kemudian presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Jadi yang pertama itu adalah memilih presiden dan wakil presiden seperti memilih anggota DPR. Secara langsung. Jadi Anda baca-baca nanti konstitusi kita, itu sekarang sudah banyak sekali kata pemilihan umum dalam Undang-Undang Dasar 45. Kalau yang sebelumnya itu tidak ada. Apalagi yang diperbaiki, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Kalau dulu kan bertanggung jawab, sehingga Soekarno pernah diberhentikan presiden oleh DPR, oleh MPR, Soeharto pernah Gus Dur pernah diberhentikan sebagai presiden. Apalagi yang dipikirkan? Kalau presiden melakukan pelanggaran hukum, dia tidak boleh dinilai secara politik. Dia harus dinilai secara hukum. Sehingga sistem kita itu adalah ini ada kesalahan diajukan oleh DPR, dinilai oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi dilakukan pembaharuan sehingga menurut saya sekarang sistem pemerintahan kita dalam Undang-Undang Dasar 45 hasil perubahan itu lebih menunjukkan sistem presidensil. Bahkan saya katakan
Murnian. itu karakternya sudah merupakan karakter sistem presidensial yang diceritakan dalam buku-buku teks, buku-buku teori. Nah, jadi adik-adik sekalian, saya tidak tahu ini sudah hampir 1 jam, mungkin kan nanti harus ada sesi tanya jawab. Diskusi. Nah, paling tidak di buku ini itu gambaran bagaimana perubahan sistem pemerintahan kita dari awal kemerdekaan sampai pemilihan umum 2014. Karena kemudian saya tidak melanjutkan menulisnya di sini, sudah menjadi hakim konstitusi. Buku ini itu dulu pada awalnya berasal dari kelompok diskusi. Jadi saya pernah dilibatkan oleh orang-orang ilmu politik dalam sebuah kelompok diskusi yang judul kelompok diskusinya itu adalah pokoknya begini, lupa saya di sini ada sebentar. Kelompok diskusi. Nah, ini judulnya, Making Presidential Democracy Works in Indonesia. Jadi bagaimana membuat sistem presidensial itu bekerja di Indonesia. Saya menjadi satu-satunya orang hukum di situ, dan hasil-hasil itu kemudian saya tuliskan menjadi buku. Dan bahagia buku ini sudah pernah dimuat di beberapa jurnal, baik jurnal di Indonesia maupun jurnal di luar negeri. Ada jurnal di Kanada, ada di Perancis, ada jurnal Prisma juga. Dan sekarang buku ini dalam proses perbaikan, tapi akan dicetak dalam bahasa Inggris. Yang mudah-mudahan tahun ini bisa selesai, sehingga tahun depan Anda bisa melihat edisi bahasa Inggrisnya yang jauh lebih komprehensif dibandingkan ini. Tapi sebelum ada edisi bahasa Inggris, baca bahasa Indonesia dulu. Nanti kalau sudah ada bahasa Inggrisnya, makin tidak mau mahasiswa membacanya begitu. Bahasa Inggris. Makin sulit. Nah, itu beberapa poin yang bisa saya sampaikan moderator. Kalau ada pertanyaan tentu saya dengan senang hati akan menjawab. Saya sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, atas materi ya yang sudah dibahas, sebenarnya kalau sampai tuntas nanti nggak ada diskusi nih Prof ya. Jadi menarik, nanti akan dibarengi ya dengan beberapa diskusi. Tapi sebenarnya kalau saya lihat Prof, kenapa ini mungkin juga menjadi menarik ditulis oleh Prof ya? Karena di konstitusi kita pun tidak secara jelas misalnya menyatakan, misal bahkan di negara-negara dunia tidak hanya menyebutkan sistem pemerintahan kita adalah presidensial gitu, atau sistem pemerintahan kita adalah parlementer gitu. Tapi yang bisa kita rujuk itu hanyalah pasal-pasal atau karakteristik minimal ya, karakteristik yang ada di dalam konstitusi gitu. Apakah menunjukkan sistem pemerintahan presidensial atau sistem pemerintahan parlementer. Nah Prof, ternyata sudah ada buku yang kalau kita lihat ini sudah mengupas secara tuntas ya terkait dengan sistem pemerintahan Indonesia. Dan tadi luar biasa 1 bulan Prof ya, menyusun buku 1 bulan. Tapi dengan catatan telah membaca sekitar lebih kurang 200 buku sebelumnya ya. Jadi wajar ya kalau Prof sampai kepada satu hasil yang sangat komprehensif. Baik, pada sesi ini mungkin ada beberapa sesi yang akan kita buka untuk diskusi. Yang pertama mungkin sesi awal ini saya buka untuk 3 dari mahasiswa ataupun dari dosen juga yang ingin menyampaikan pertanyaan ya, atau komentar. Dan ini infonya juga dari panitia sudah menyediakan door prize sepertinya ya bagi yang bertanya gitu. Jadi mohon bagi yang bertanya silakan angkat tangan ya, menyebutkan nama atau dari departemen apa ya, atau dari juga dosen juga dibolehkan ya. Mungkin sesi pertama dipersilakan. Ada ya dari ya, karena Pak Zainul yang pertama ya. Sebelah kanan ada Pak Zainul Akmal, terus di belakang saya ambil dulu 3 penanya ya, karena ini saya lihat ada 4-5 ya. Kemudian dari sebelah kiri saya ya, dan yang ketiga di belakang dulu ya, Batara ya. Nanti yang belakang nyusul ya sesi kedua mungkin kalau memang masih memungkinkan.
Baik, untuk sesi pertama dipersilakan kepada Pak Zainul. Ketika Prof mengatakan bahwa di buku ini sepertinya pergulatan ketatanegaraan menuju sistem pemerintahan presidensial. Konsep Profesor terkait sistem pemerintahan Indonesia yang menjadi sistem pemerintahan presidensial ini sebenarnya apakah memiliki pijakan landasan yuridis ataupun sosiologis, atau sebenarnya ini memiliki Gagasan model sendiri, Prof. yang Gagasan model mengaitkan sendiri itu. konsep presidensial dengan sistem pemerintahan Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa secara tekstual saya tidak jumpai peraturan mana secara pasal per pasal yang menyebutkan, walaupun mungkin di penjelasan ada yang kaitan-kaitannya. Yang kedua, dari penjelasan yang singkat tadi, saya belum menemukan hubungan sistem pemerintahan Indonesia ini dengan Pancasila. Karena misalnya bagaimana kita mengaitkan sebenarnya hubungan relasi dalam sistem dalam pemerintah itu dengan misalnya Tuhan yang Maha Esa bagaimana sih menghubungkan itu? Kalau kita lihat kan dalam Purba dari Fakultas Hukum di angkatan 2022 ingin bertanya perihal mengenai konsep presidensial threshold dan juga periodisasi masa jabatan. Seperti yang kita tahu belakangan ini dan kedepannya kita telah diusulkan mengenai jabatan 3 periode ataupun pada masa sebentar lagi akan melakukan pemilu 2024. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana sebenarnya konstitusi sangat mempengaruhi daripada presidensial threshold ini? Karena kita melihat di tingkat provinsi dan kabupaten kota yang akan direncanakan dalam aturan politik hukum Indonesia akan ditunjuk. Ini ada 2 opsi, Prof. Yang pertama ini akan ditunjuk oleh pemerintah pusat, dan yang kedua akan ditunjuk oleh anggota parlemen baik itu di pusat ataupun daerah. Nah, jika kita ini dipilih oleh pemerintah pusat, maka akan menumbuhkan otoriter dari pemerintah pusat itu sendiri. Sedangkan kalau kita mau berbicara kepada sistem parlementer, kita bukan mengatur sistem parlementer jika kepala daerah ditunjuk oleh anggota DPR, anggota DPRD. Terima kasih. Saya nanti harus hati-hati ya, ada yang masuk wilayah yang sensitif untuk ukuran seorang hakim. Nah itu saya harus Jadi hati-hati. majukan permohonan. Karena kalau tidak, kan hakim itu tidak boleh mengomentari apa yang diputuskan dan yang sedang diperkarakan atau yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Kadang. Nah mudah-mudahan saya bisa, yang sosok begini saya harus lebih hati-hati. Kalau dulu sebelum jadi hakim Bebas. konstitusi, saya bicara sendiri, saya mau bertanggungjawabkan sendiri. Kalau sekarang kan menjadi agak repot, jadi harus lebih hati-hati lah. Tapi mudah-mudahan saya masih bisa menjawab secara akademik. Mas Zainul ya, kalau dibaca konstitusi mana saja di dunia ini, konstitusi negara manapun di dunia ini, itu nggak ada yang menyebut kami ini bersistem presidensial. Negara kami bersistem parlementer nggak ada. Sangat beda dengan kalau bentuk negara. Kami ini negara kesatuan. Nah, itu disebut dalam konstitusi. Banyak negara menyebutnya. Kami ini negara serikat atau negara federal. Itu disebut dalam konstitusi. Di dalam buku juga saya tuliskan bahwa tidak ada itu disebutkan. Tapi bagaimana memotretnya? Nah, memotretnya itu nanti kemudian dari uraian yang ada dalam konstitusi itu kira-kira itu lebih banyak ke sistem presidensialnya atau sistem parlementernya. Makanya di buku ini memang penulisannya kayak menulis tesis atau disertasi. Saya dudukkan dulu apa itu sistem parlementer, ciri-cirinya bagaimana dia dipraktekkan. Apa itu sistem presidensial, ciri-cirinya bagaimana dia dipraktekkan. Apa itu sistem campuran, bagaimana dia dipraktekkan. Bahkan dalam buku ini itu juga dijelaskan bagaimana sistem parlementer itu turun dan berkembang di dunia. Sistem presidensi itu turun dan masuk ke Asia dan sampai di Indonesia. Saya jelaskan di sini. Nah, saya menjelaskan itu setelah saya tahu sistem presiden itu
presidensial itu 1, 2, 3, 4, 5 misalnya cirinya. Dan itu saya gunakan untuk memotret konstitusi kita. Konstitusi. Sehingga saya mengatakan bahwa kita sistemnya sistem presidensial. Di buku ini, Mas Zainul, saya katakan kita menganut semua ciri karakteristik presidensial murni itu. Kalau ada yang kecuali, itu soal pembentukan undang-undangnya. Nah itu bisa dibaca di buku saya pergeseran fungsi legislasi. Pergeseran fungsi legislasi. Di buku itu saya menjelaskan semua karakteristik sistem presidensial itu dimiliki oleh Undang-Undang Dasar 45 kecuali soal pembentukan undang-undangnya. Menurut saya di disertasi saya itu cara membentuk undang-undang di Indonesia itu lebih dekat dengan sistem parlementer. Jadi di buku yang saya pergeseran fungsi legislasi itu saya ceritakan bagaimana pembentukan undang-undang di sistem parlementer, di sistem presidensial, di sistem campuran. Kalau parlementer saya gunakan modal pembentukan undang-undang di Inggris, kalau presidensialnya saya gunakan di Amerika, kalau campurannya saya gunakan di Prancis. Karena itu induknya tiga-tiganya. Nah hasil itu yang saya gunakan untuk memotret ini pembentukan undang-undang kita presidensial kah, parlementer kah atau apa? Ternyata dari hasil potret saya itu lebih dekat ke model pembentukan undang-undang di sistem parlementer. Bahkan di buku itu saya katakan jauh lebih dekat ke sistem presidensial model pembentukan undang-undang yang lama secara tekstual. Kalau prakteknya nanti cetak lain. Tekstual. Jadi makanya kalau orang nulis disertasi posisi Anda bagaimana dulu? Nah itu harus dijelaskan. Cerita negara hukum, bla 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 kan. Semua disertasi hukum itu kan negara hukum ini segala macam. Lalu ditanya, negara hukum menurut Anda sendiri apa? Karena itu yang akan kita gunakan untuk mempertahankan penjelasan kita di belakang. Nah saya menggunakan itu. Jadi saya lihat pasal-pasal konstitusi itu, kemudian saya jelaskan dari pasal-pasal yang ada. Itu kemudian karakteristik presidensialnya sangat menonjol. Bahkan Mas Zainul itu menjadi kesepakatan pengubah undang-undang dasar. Jadi ada 5 kesepakatan dasar. Salah satunya itu adalah mempertahankan sistem presidensial. Itu di kesepakatan itu. Tapi di buku saya itu saya katakan mempertahankan sistem presidensial dengan melakukan pemurnian. Purifikasi. Yang saya sebut dengan istilah purifikasi. Pemurnian sistem. Jadi teori itu pentingnya untuk kita gunakan sebagai landasan kita menilai sesuatu. Itu yang saya lakukan di buku ini. Soal bagaimana meletakkan Pancasila? Nah, ini pertanyaan yang muncul terus. Saya pernah dulu hadir di sebuah forum yang pesertanya hampir semuanya orang-orang lama pensiunan TNI Polri. Dia katakan ke saya, Profesor kan? Kalau kita menggunakan pemilihan langsung, berarti kita mengkhianati sila keempat dari Pancasila. Bacaan dokter. Saya jelaskan. Sila keempat Pancasila itu kan itu pada akhirnya ditujukan bagaimana lembaga-lembaga yang dibentuk dari hasil pemilu itu bekerja dengan cara musyawarah. Karena dia kan ada di lembaga perwakilan, dia bekerja secara musyawarah. Nah ini mungkin agak rumit ya dijelaskan. Nah saya tanya ke mereka, sekarang begini, saya bilang kepada para senior itu, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu kata saya menolak sistem presidensial yang sudah disepakati oleh para pengubah Undang-Undang Dasar 45, apakah berarti bapak-bapak mau dengan sistem parlementer? Anda mau juga? Jadi soal-soal yang begitu itu lebih bagaimana kemudian semua organ negara itu bekerja dengan nilai-nilai yang tersarikan dari Pancasila itu. Saya lebih melihatnya seperti itu. Saya lebih melihatnya seperti itu, termasuk dalam soal berdemokrasi itu. Jadi kalau bicara Pancasila itu menurut saya bukan, ini harus pasang di Pancasila, enggak begitu.
bagaimana memperbaiki relasi, memperbaiki pekerjaan, memperbaiki performa kita. Sekarang kita bicara ini Pancasila. Tapi kita keluar ruangan ini apa yang dimakan diperserakan aja sampahnya. Pancasila atau tidak ya? Enggak. Nah itu harus diperbaiki. Bagaimana menimbulkan kesadaran bahwa Anda itu harus bertoleransi kepada orang lain. Kalau Anda anak-anak kecil ya, kayak kalau misalnya kita menyekolahkan anak kita di depan, itu sampai kelas 3 itu nggak diajarkan pelajaran, nggak harus waktu banyak-banyak. Dia diajarkan cara berbuat baik di temannya, bagaimana memelihara lingkungan, kalau ada sampah di mana letakkan dan segala macam. Itu yang ditanamkan. Nah itu, makanya orang mengatakan, kok kita Bapak di sini setiap hari ngomong Pancasila tapi perlakuannya begini. Karena Pancasila itu dipahami dengan cara berbeda. Padahal dia harus masuk ke bahagian real dari kehidupan kita sehari-hari. Ini Purba soal gini, soal konsep soal konsep threshold ya. Soal konsep threshold itu konsep yang diturunkan dari pasal 6 Undang-Undang Dasar 45. Jadi ini kelihatan saya mulai hati-hati. Hati-hati. Sudah berkali-kali diuji, Prof ya? Kan sudah banyak diuji. Jadi pasal 6 itu kan mengatakan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Oke, itu konstitusinya. Kalau orang mau cari apa yang dimaksud dengan ketentuan ini, harus baca lagi risalah. Dan dalam buku ini sebetulnya saya ungkapkan. Nanti baca saya, supaya saya tidak terlalu terikat dengan apa yang saya jelaskan di sana. Nah, tiba-tiba pembentuk undang-undang itu memberikan pemaknaan yang berbeda. Mulai dari menjelang pemilu presiden tahun 2004 itu sudah dibuat threshold. Nah, ada dua kubu yang berpandangan soal ini, yang mengatakan, ada yang mengatakan tidak perlu lagi threshold. Pokoknya kalau partai politik sudah menjadi peserta pemilu, dia berhak mengajukan pasangan calon presiden. Ada lagi yang berpandangan tidak bisa begitu. Untuk memperkuat sistem presidensial, orang yang bisa mengajukan pasangan calon presiden itu harus punya bekal politik di DPR dengan kursi sekian. Nah itu kemudian yang diterima oleh Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemilihan Presiden. Dan itu sudah diuji ke Mahkamah Konstitusi sejak dari awal. Apa yang terjadi sejak dari awal itu, selalu mayoritas hakim mengatakan itu konstitusional. Tetapi selalu saja ada hakim yang dissenting, yang mengatakan tidak begitu. Nah itu. Nah putusan Mahkamah Konstitusi itu berposisi bahwa presidensial threshold itu konstitusional. Karena mayoritas mengatakan begitu. Ada yang dissenting. Dulu ada Pak Mufti Fajar, ada Pak Marwara, ada Pak Akim Mukhtar, kemudian setelah itu ada Pak Soehartoyo, ada saya. Jadi ada selalu hakim yang dissenting seorang begitu. Nah itu tergantung posisi hakim masing-masing. Tetapi dalam konteks normatif bahwa presidensial threshold itu diterima karena dianggap konstitusional sampai sejauh ini. Itu Mas Purba. Yang kedua, boleh nggak presiden kita 3 periode? Nggak boleh. Karena konstitusi itu sudah eksplisit mengatakan presiden dan wakil presiden memegang masa jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Tidak ada lagi tafsir lain.
Di putusan Mahkamah Konstitusi akhir bulan lalu, itu sudah ditegaskan bahwa presiden dan wakil presiden itu maksimal 2 periode. Itu sudah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau ada wacana politik, ya namanya juga politik. PR. Nggak ada. Kalau ada orang yang setuju mau 3 periode, secara kebebasan mengeluarkan pendapat boleh, tapi hukumnya ini. Nah itu, hukumnya sudah jelas. Anda bisa baca risalah, bisa baca teks, dan bisa baca putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan ini. Apalagi selesai. Kalau ada yang mau secara politik, ya silahkan. Kan ada juga mekanisme politik untuk mengadopsi ide-ide seperti ini. Tapi kalau teks konstitusinya, teks undang-undangnya, putusan Mahkamah Konstitusinya itu sudah clear soal ini. Soal presiden, kepala negara, dan kepala pemerintahan. Di konstitusi kita sekarang itu sebetulnya nggak disebut lagi. Kecuali konstitusi yang lama, kepala negara, kepala pemerintahan itu disebutkan di penjelasan. Di konstitusi sekarang nggak ada lagi karena penjelasan sudah tidak ada. Kondisi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah itu bisa dipahami karena secara teoritisnya begitu. Walaupun Mas Purba, dalam pelaksanaan sehari-hari sulit kita bedakan ini presiden bertindak sebagai kepala negara atau sebagai kepala pemerintah, sulit karena dia ada di satu orang. Tapi kalau dalam sistem parlementer jelas, kalau Perdana Menteri ini kerjanya, kalau presiden raja, presiden jelas pekerjaannya. Karena apa? Dia dilaksanakan oleh 2 orang yang berbeda. Apakah dengan demikian presiden akan menjadi kuat? Nah, kalau Anda baca ide awal membuat sistem presidensial di Amerika Serikat itu memang disebut oleh pendiri negara Amerika Serikat. Kita mau menciptakan orang, katanya, yang memiliki kekuasaan yang kuat, yang mampu menyelesaikan masalah berbangsa, bernegara ketika itu, tapi orang yang tidak boleh menjadi otoriter. Itu katanya. Kalau namanya kuat, dia bisa meliputi diri, tapi dia tidak boleh otoriter. Sehingga kemudian konstitusi membuat desain bagaimana membangun checks and balance di antara kekuasaan itu. Nah, itu desain konstitusinya. Dan kita melakukan itu. Kita melakukan itu. Oh, presiden sekarang nggak bisa bikin undang-undang sendirinya, karena harus bahas bersama dengan DPR. Tapi kalau dalam praktek ada sesuatu yang perlu dikritisi, nah bedakan antara yang dirumuskan konstitusi dengan yang terjadi dalam praktek. Dulu ketika terjadi penyerangan Amerika Serikat ke Irak ya, zaman Saddam Hussein itu, di konstitusi Amerika Serikat itu dikatakan bahwa sebelum melakukan tindakan itu harus dapat persetujuan Kongres dulu. Tapi George Bush ketika itu diserang dulu. Setelah diserang 2 hari kemudian baru dia sampaikan di Kongres. Nah itu prakteknya. Ada penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Tapi kan tugas lembaga-lembaga negara itulah kemudian bisa meluruskan kembali kemungkinan terjadinya penyimpangan itu. Jadi jangan terlalu takut. Oh ini akan sangat akan sangat kuat karena konstitusi kita itu sudah mendesain sedemikian rupa. Nah dalam praktek memang terjadi gesekan, goyang, kadang-kadang agak cenderung ke sini, cenderung ke sana, dan itu memang tidak bisa dihindarkan. Salah satu kelemahan sistem presidensial itu adalah selalu terjadi tarik-menarik antara pemegang kekuasaan eksekutif dengan pemegang kekuasaan legislatif. Selalu tarik-menarik. Tadi arah soal pilkada ya. Nah ini apa namanya? Pilkada ini begini. Ada kalau dibaca konstitusi
Konstitusi kita itu memang tidak eksplisit. Ini pemilihan kepala daerah ini mau diapakan? Mau langsung atau dengan DPRD itu nggak ada. Ada judul disertasi nih, Prof. Nggak ada. Konstitusi kita cuma mengatakan dipilih secara demokratis. Bagaimana dipilih secara demokratis? Sekarang dimaknai dipilih langsung. Meskipun tidak semua kepala daerah dipilih langsung sekarang. Gubernur Yogyakarta tidak dipilih kan? Nah, kalau kemudian mau mengubah dengan penunjukan, tentu kita harus apakah penunjukan itu demokratis atau tidak. Nah, itu pertanyaan konstitusional. Menurut saya agak berat lah ya kalau tunjuk itu. Tapi kalau DPRD masih ada ruang, karena proses di DPRD itu bisa dilakukan secara demokratis. Saya sebetulnya mengatakan yang ada hari ini kita jalani dulu sampai beberapa kali, nanti pada titik tertentu dilakukan evaluasi. Nah itu baru bagus. Jangan karena ada masalah dengan ini diubah ke sini, nanti ada masalah balik lagi ke sini, bolak-balik aja pekerjaan kita. Jadi sangat mungkin dilakukan evaluasi. Nah, saya berpikir bahwa pemilihan kepala daerah yang perlu dipikirkan itu adalah yang perlu diselesaikan awal itu, Mas Ara, di mana mau meletakkan titik berat otonomi daerah itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Apakah kita mau meletakkannya di kabupaten kota atau mau meletakkannya di provinsi? Kalau misalnya nanti disepakati diletakkan di provinsi, apakah yang perlu dipilih itu gubernur wakil gubernur saja, yang lainnya dengan cara lain? Nah itu harus diselesaikan dulu di bol-bol besarnya ini. Saya sudah lama bicarakan ini. Selesaikan dulu soal desain hubungan pusat dan daerah. Salah satu masalah begini sekarang, karena tidak jelas di mana letak titik pada otonomi daerah itu, pemerintah provinsi itu menjadi sulit mengkoordinir kabupaten kota sekarang. Sulit. Nah ini persoalan klasik dalam sistem ketatanegaraan kita yang tidak terselesaikan sejak tahun 45. Jadi ada Undang-Undang 1 tahun 45, Undang-Undang tahun 57, tahun 60, Undang-Undang tahun 74, kemudian 99, tahun 2004, itu selalu tidak selesai. Selalu saja ada tarik menarik, ada yang ingin udahlah diserahkan ke pusat, ada yang ingin tetap di bawah dan segala macamnya. Itu apa masalah? Sekarang. Terima kasih, moderator. Terima kasih, jawaban yang sangat clear ya kalau kita dengar ya seluruh penjelasan Prof ya. Sebenarnya diskusi kuliah umum hari ini yang paling senyum lebar sepertinya Pak Zulisman ini Prof. Dosen, karena beliau ini kandidat doktor juga lagi ngambil S3 di Universitas Andalas, dan memang pembahasannya terakhir yang Prof sampaikan. Kuliah umum sistem pemerintahan Indonesia berkali-kali ditaja tidak akan jemu. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber Profesor Saldi Isra atas inspirasi dan edukasinya membangun generasi berilmu. Dengan berakhirnya sesi pemaparan materi tadi, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini.